Di dalam personal statement yang kita buat juga seperti yang sebelumnya tadi saya sekilas sampaikan, jangan hanya fokus kepada kegiatan akademik yang akan kita sampaikan. Buatlah personal statement itu menarik dengan kita juga menyampaikan bahwa di samping kuliah, kita juga akan melakukan suatu kegiatan-kegiatan tertentu yang akan menambah wawasan kita, yang akan misalnya memperluas network kita. Anggaplah misalnya nanti teman-teman setelah masuk ke UC Berkeley, teman-teman ingin bergabung ke klinik hukum bisnisnya mereka, di mana klinik hukum bisnis itu membantu para entrepreneur startup yang baru memulai bisnisnya untuk men-set up bisnisnya secara hukum. Silakan itu di-highlight di dalam personal statement, dan saya yakin itu adalah suatu nilai plus juga untuk disampaikan di dalam personal statement. Kemudian baik itu LPDP ataupun universitas juga biasanya melihat personal statement itu dari aspek salah satunya adalah setelah teman-teman kuliah di universitas yang dituju, apa yang ingin teman-teman lakukan gitu. Mereka juga akan melihat itu sebagai suatu hal yang menarik atau tidak sih. Dan kemudian juga inline atau tidak sih dengan apa yang teman-teman saat ini sedang lakukan atau dahulu sudah lakukan. Nah, itu juga penting untuk disampaikan di dalam personal statement kita. Jadi jika teman-teman seorang entrepreneur misalnya ya, bisa disampaikan dalam personal statement-nya bahwa nanti setelah pulang ke Indonesia, maka teman-teman bisa memberikan kontribusi lebih besar untuk melakukan pengembangan UMKM di Indonesia. Terus kemudian juga yang mana itu akan berdampak kepada pemasukan negara melalui startup tersebut misalnya gitu. Atau misalnya jika teman-teman seorang corporate lawyer seperti saya, nah, kontribusi yang bisa saya tawarkan atau nanti rencana kontribusi yang bisa saya lakukan setelah nanti saya kembali ke Indonesia adalah dengan lanjut mengerjakan proyek-proyek energi yang mana membantu pemerintah untuk mewujudkan target 35.000 megawattnya, kemudian mendorong investasi, yang ketiga juga untuk membuka lapangan kerja misalnya. Sampaikan hal-hal seperti di dalam personal statement yang teman-teman buat. Terus jika teman-teman adalah seorang ahli IT, kemudian setelah teman-teman kembali ke Indonesia setelah belajar di luar negeri, teman-teman misalnya bisa meningkatkan literasi digital bagi masyarakat Indonesia, yang mana itu sangat penting di era seperti saat ini ya, di era sekarang ini. Gitu. Nah, itu penting juga untuk teman-teman sampaikan di dalam personal statement yang teman-teman akan buat. Oke. Banyak sekali para pemburu beasiswa, termasuk beasiswa LPDP. Sehingga untuk membuat personal statement kita dibaca, penting untuk membuat paragraf pertama atau kalimat pertama dari personal statement yang kita buat itu sangat cukup menarik perhatian. Ya, atau ada suatu interesting introduction lah dari awal, sehingga membuat pembaca ingin membaca terus lebih jauh sampai kelar personal statement yang teman-teman buat. Ini adalah salah satu contoh kalimat pembuka dari personal statement, dan ini contoh yang nyata dari teman saya, dan sekarang teman saya ini sedang belajar di Stanford University mengenai mempelajari mengenai environmental law, dan dia bekerja di bidang di suatu NGO yang bergerak di bidang kelautan. Dia mulai personal statement-nya dengan kalimat seperti ini. Semua orang memiliki ceritanya masing-masing mengenai bagaimana mereka dapat sampai di titik hidupnya saat ini. Cerita saya bermula pada sebuah artikel koran yang saya baca 10 tahun yang lalu dengan judul "Ikan Terbang Akan Punah". Nah, dari situ teman-teman bisa lihat bahwa ingin tahu kan kita apa nih selanjutnya dari ini, dan bisa jadi memang introduction ini terlihat sangat sangat sepele gitu awalnya gitu ya, artikel koran judulnya "Ikan Terbang Akan Punah". Nah, tapi jangan anggap remeh hal-hal seperti itu. Jika teman-teman punya pengalaman pribadi yang seperti serupa ini dan itu men-trigger teman-teman untuk
melanjutkan studi atau berkarya di bidang yang teman-teman sekarang jalani, tulis itu di sana. Anggaplah misalnya teman-teman ingin kuliah mempelajari di bidang antariksa, dan ternyata kenapa teman-teman terinspirasi untuk mempelajari bidang tersebut adalah karena misalnya 10-15 tahun yang lalu nonton film Armageddon misalnya. Silakan saja itu ditulis. Kalau memang itu adalah hal yang men-trigger teman-teman atau kayak wake up call-nya teman-teman untuk bekerja atau berkarya di bidang itu. Dan pastinya juga menurut saya itu satu hal yang menarik untuk dibaca oleh para reviewer dari personal statement ini. Kemudian paling penting juga jangan bertele-tele, belajar untuk membuat kalimat yang to the point. Keep it short, but not too short, karena biasanya juga ada minimum kata, ya. Dan jangan hindari penggunaan kalimat atau kata yang berulang-ulang, ya. Ringkas, to the point. Terus jangan juga menggunakan kata-kata yang tidak terlalu dibutuhkan di screen. Teman-teman mungkin bisa lihat adalah salah satu contohnya yang saya coba sampaikan. Di sini tertulis, pertama-tama saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri saya, yang mana itu menurut saya tidak perlu ditulis di dalam suatu personal statement. Sayang jadinya karena teman-teman akan terbatas juga oleh jumlah maksimum kata. Jadi kalau teman-teman terlalu bertele-tele dalam membuatnya, malah teman-teman nanti nggak punya space yang cukup untuk menyampaikan kelebihan teman-teman di dalam personal statement yang teman-teman akan buat. Terus be passionate and visionary, ya. Tunjukkan di dalam personal statement yang teman-teman buat itu bahwa teman-teman sangat passionate terhadap bidang yang teman-teman tekuni. Itu bisa ditunjukkan dengan misalnya dulu teman-teman di kuliah mempelajari geologi, ya, kemudian bekerja juga di bidang itu, aktif melakukan riset di bidang itu, ya, rajin menulis misalnya jurnal atau artikel mengenai hal itu. Nah, fakta-fakta seperti itu sampaikan dalam personal statement sehingga bisa dilihat bahwa teman-teman memang adalah seorang yang passionate di dalam bidang itu, sehingga sangat masuk akal jika teman-teman perlu ingin mempunyai keinginan yang besar untuk kuliah di luar negeri untuk kemudian dibiayai oleh LPDP. Dan tunjukkan juga bahwa teman-teman adalah seorang yang mempunyai mimpi untuk masa depan, ya, terutama untuk negara kita, karena balik lagi kita berencana awal dari diskusi ini adalah berbicara mengenai bagaimana cara mendapatkan beasiswa dari LPDP, yang mana itu dari negara kita. Nah, tunjukkan mimpi teman-teman untuk Indonesia seperti apa. Tapi terkait sama hal ini mungkin tidak usah terlalu panjang di dalam personal statement ya, karena ada dokumen lain seperti esai mengenai kontribusi untuk Indonesia. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa jelaskan lebih panjang. Tapi kalau dalam personal statement ini cukup sampaikan secara ringkas mengenai itu. Satu paragraf yang terdiri dari 2-3 kalimat juga menurut saya, 3-4 kalimat juga menurut saya sudah cukup. Nah, di sini saya ada buat contohnya terkait dengan poin yang ketiga ini. Ilmu hubungan internasional merupakan bidang yang ingin saya tekuni terus-menerus. Saya memiliki keyakinan bahwa ada banyak persoalan nasional yang dapat diatasi jika Indonesia memiliki kemampuan diplomasi internasional yang baik. Oleh karena itu, dengan pemahaman mendalam mengenai hubungan internasional, saya berharap saya dapat berkontribusi sebagai pegawai negeri sipil yang dapat mewakili Indonesia dalam berbagai negosiasi internasional yang strategis. Oke, satu slide sebelum akhir dari presentasi. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam menilai diri kita. Kita sangat perlu untuk menunjukkan sisi positif dari diri kita, tapi jangan sampaikan itu terlalu lugas, seperti misalnya saya adalah seorang pekerja keras, saya adalah seorang yang pantang menyerah, saya adalah seorang yang rajin. Saya berpandangan itu bukan cara yang baik untuk disampaikan dalam personal statement, tapi sampaikan itu dengan cara yang lain.
Misalnya seperti yang ada contoh di dalam ini, di screen ini saat ini. Selama bekerja di XYZ, saya berusaha untuk menjadi pekerja yang aktif. Hal tersebut saya harapkan dapat menjadi bekal saya pada saat melanjutkan studi nanti. Atau misalnya seperti saya sendiri sebagai seorang corporate lawyer, yang mana kerjanya nggak ada jamnya, bisa 12 jam lebih di depan laptop gitu ya. Saya sampaikan di sana bahwa selama saya bekerja sebagai lawyer, saya terbiasa untuk menangani berbagai proyek sekaligus. Saya belajar untuk tetap bisa fokus untuk menangani setiap proyek yang saya tangani, walaupun saya menangani beberapa proyek di saat yang bersamaan. Nah, itu kan dengan kata lain, saya menunjukkan bahwa saya juga orang yang mampu untuk memanage waktu, orang yang mampu untuk menjalankan multitasking gitu ya, menjalankan beberapa pekerjaan sekaligus, yang mana itu juga sesuatu hal yang dibutuhkan nanti ketika teman-teman kuliah di luar negeri ya, karena di sini load belajarnya tinggi banget, tidak seperti kita di Indonesia menurut pengalaman saya sejauh ini. Ya, saya benar-benar banyak waktu yang saya habiskan untuk membaca di sini karena memang dipersyaratkan oleh dosen. Nah, itu menunjukkan bahwa teman-teman punya kemampuan dan teman-teman akan survive bahkan nanti kalau teman-teman kuliah, diberikan kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Oke, sekian presentasi dari saya. Udah. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Sisanya mungkin kita bisa gali lebih dalam lagi dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Gombang sudah mengupas tuntas tentang personal statement ya. Ini saya rasa sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang sekarang sedang menyiapkan seleksi tahap kedua ya. Atau mungkin sebenarnya personal statement ini juga kita perlukan nih. Kalau teman-teman ingin lanjut kuliah S2, S3 gitu ya, kita perlu membuat sebuah personal statement. Jadi memang suatu materi yang penting sekali. Tadi juga sudah disampaikan oleh Gombang ya, beberapa hal penting, bahkan yang terakhir-terakhir itu penting buat dicatat ya, di mana pembukanya harus menarik ya. Jadi seperti kita menangkap memancing ikan ya. Jadi kita harus pakai umpannya seperti apa. Jadi paragraf pertama itu akan menentukan sebenarnya orang akan tertarik untuk membaca personal statement kita atau tidak. Jadi tadi Gomang sudah mengatakan jangan bertele-tele, nama saya ini, saya berasal dari sini, tapi coba cari satu momen yang menarik yang bisa kita ceritakan untuk membuat orang yang membaca tertarik.